Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ayat. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kita jualan di Facebook, tapi dengan cara yang tidak biasa. Kalau biasanya kan kita jualannya di Facebook kan pakai postingan di status, postingan di story seperti itu kan. Nah, kita pakai metode lainnya, yaitu pakai metode Facebook Marketplace. Yuk kita buka Facebooknya. Oke, ini tampilan Facebook saya ya. Jadi di tampilan beranda awal itu ada home, ini beranda. Kemudian bagaimana cara kita mencari untuk marketplace-nya? Kita buka di bagian ini, garis 3 kanan. Nah, kalau sudah, cari marketplace. Ini ada gambarnya marketplace ya. Masuk. Nah, yang ditampilkan biasanya adalah produk-produk atau barang-barang yang biasanya kita cari di Facebook, atau mungkin kata kunci yang sering kita gunakan itu akan muncul di sini. Nah, terus cara postingnya gimana, cara jualannya gimana dia di Facebook Marketplace ini? Caranya kita masuk ke tombolnya, tombol jual ini ya, tombol jual. Masuk. Karena kita jualan produk atau barang, kita masuk di barang. Nah, di sini ada pilihan tambahkan foto, judul, harga, kategori, kondisi, lokasi, keterangan, kemudian ada tawarkan pengiriman, kayak gitu ya. Kita cukup mengisi ini saja, segampang itu sebenarnya. Saya contohkan satu postingan ya. Kita akan posting produk Gomilk gitu ya. Saya carikan foto. Untuk foto, saran saya adalah foto real atau foto jepretan langsung. Jangan foto yang editan. Kenapa? Karena biasanya kalau foto editan itu banyak yang pakai gitu kan, karena mungkin nggak cuma kita. Kalau foto langsung kan jelas kita yang ambil, hanya kita yang pakai gitu kan. Nah, itu keuntungannya kalau kita fotonya itu ambil langsung kayak gitu. Saya mau posting ini ya, Gomilk strawberry. Inilah menarik kan, ada gambar produk Gomilknya, ada gambar paketan banyak. Berarti foto ini saja itu menggambarkan bahwa saya penjual Gomilk yang varian rasa strawberry. Terus saya sudah melakukan pengiriman banyak gitu kan. Jadi saya mendapatkan kepercayaan gitu loh. Ini dari ciri gambar ya, ciri gambar produk yang kita tampilkan. Jadi kalau kita mau promosi itu ya pintar-pintar ambil produk, gambar produknya maksud saya. Jangan sampai hanya produknya sebatas jepret gitu, tapi kita benar-benar pikir bagaimana nanti pembeli akan melihat kita itu sebagai penjual yang bagaimana, seperti itu. Ini tadi saya gambarkan seperti itu ya. Saya penjual Gomilk dan saya sudah melakukan pengiriman banyak gitu kan, dengan ada paketan banyak di belakang, dan sehingga pembeli percaya kepada saya. Kita tambahkan judulnya. Untuk judul, saran saya pakai judul produk yang biasa saja, nggak perlu neko-neko. Kenapa? Karena Facebook itu filternya luar biasa. Jadi kita masukkan kata kunci yang salah saja sedikit gitu, langsung di blokir postingan kita. Jadi nggak ada toleransi sama sekali gitu loh. Jadi ya kita pakai yang cara aman saja. Saya susu kambing Gomilk strawberry. Kenapa saya beri besar Gomilk strawberry? Karena ini yang akan menjadi perhatian dari viewers kita gitu loh. Oh, ternyata susu kambing Gomilknya strawberry toh gitu. Terus di sini saya kasih 200 gram karena size-nya 200 gram. Terus bisa COD gitu. Harganya kita kasih harganya ecernya 30.000. Untuk kategorinya kita masukkan cari kesehatan.
kita cari ini kesehatan dan kecantikan, masukkan di perawatan kesehatan karena produk kita produk kesehatan seperti itu ya. Terus kondisi kita baru, oke baru. Variasi item mungkin bisa ditambahi, misalkan mau buat variasi sendiri, ada yang original, terus ada yang strawberry kayak gitu, terus di sini bisa. Kalau saya sih karena saya fokusnya udah strawberry ini, ya udah nggak usah saya kasih udah itu aja. Variasi nggak saya tambahi. Untuk merek cari ada Gourmet gak ya? Gourmet ada nggak ya? Kayak nggak ada. Ya udah. Oh bisa merek Gourmet bisa. Oke. Terus lokasi ya teman-teman, lihat. Oke. Ingat ya, setelah merek itu ada lokasi. Lokasi ini maksudnya adalah lokasi tujuan kita untuk berpromosi gitu ya, jangan salah tangkap. Nanti jangan-jangan kita promosi hanya di wilayah kita sendiri, padahal pasar di luar sana, di luar kota kita itu lebih banyak gitu ya. Jadi lokasi ini adalah sasarannya, di mana produk ini mau ditampilkan. Ingat ya. Jadi lokasi di Facebook Marketplace adalah lokasi di mana produk ini atau promosi kita ini akan tampil. Gitu ya. Kalau kita mau tampilkan di kota tempat kita tinggal, karena saya tinggal di Sragen, saya tulis di Sragen gitu ya, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, maka dia akan muncul di Sragen. Jadi kalau orang Sragen buka Facebook Marketplace, maka promosi saya pasti akan muncul di Sragen. Tapi kalau saya mau promosikan di Yogyakarta misalnya gitu ya, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta gitu, walaupun saya di Sragen, saya buat promosinya di Sragen, tapi iklan saya bisa muncul di Yogyakarta. Kenapa? Karena lokasinya saya pakai Yogyakarta dan saya mau pakai Yogyakarta saja. Itu. Jadi saya orang Sragen, saya buat promosinya di Sragen, tapi iklan saya ini nanti akan muncul di Yogyakarta. Kayak gitu ya cara melihatnya, cara membaca iklannya. Terus keterangan saran saya simpel aja, nggak perlu penawaran yang muluk-muluk gitu ya. Kalau saya ready gitu aja, ready stock melimpah, ready stok melimpah. Karena di Facebook ini kita nggak boleh menawarkan peluang usaha, itu kita cukup menampilkan harga-harganya saja. Beli 1 30.000, beli 10 22.500. Oh ya, per pieces ya, jangan lupa dikasih tambahan ininya. Terus beli 100 18.000 per pieces itu ya. Terus tambahkan juga nomor WA, jika berminat bisa kontak WA saya ya. Gitu. Kita tambahkan di sini. Saran saya pakai tombol wa.me/ nomornya ya. Kalau nomor WA itu 62 dulu 085. Kalau nomor saya ini 742 746 741 ya. Ini nomor WA saya, nomor admin saya. Nah kalau udah langsung posting aja, langsung posting. Ini untuk keterangannya ya. Terus untuk yang lainnya itu silakan tombol tawarkan pengiriman dicentang. Kalau sudah selesai. Nah sebelum diposting cek dulu dari atas gambarnya. Kalau sudah gambarnya, judulnya cek juga. Kalau udah benar cek harganya, cek kategorinya, cek kondisinya. Kalau sudah benar, merek, lokasi, keterangan,
Nah, semuanya dipastikan udah benar. Kalau udah, kita posting selanjutnya. Nah, ini ada pilihan di bawahnya itu kan ada tawarkan di grup Anda. Itu kan ada pilihan jual beli online Jogja. Ini grup-grup Facebook yang masuk di kita atau yang kita add gitu loh. Kita masuk di dalamnya. Kalau kita ndak masuk di grup jual beli, otomatis dia nggak akan muncul gitu loh. Tapi ini saran saya, nggak usah ditawarkan di jual beli grupnya, cukup di marketplace dulu. Kalau di marketplace bisa di ACC, baru nanti kita tawarkan ke grup jual belinya. Jadi kan nanti bisa kita bagikan gitu kan ya. Jadi cukup dicentang di marketplace-nya dulu, baru nanti kita posting ulang atau kita bagikan lagi ke grup-grup itu. Agar apa? Agar tidak terblokir gitu loh. Jadi kadang kita postingnya itu nggak langsung bisa di ACC gitu loh. Tapi kalau di ACC marketplace-nya Facebook ini yang atas ini, otomatis dia akan ter-ACC ke bawahnya semua gitu ya. Nah, jadi ya udah centang satu aja untuk marketplace, terus terbitkan. Udah tinggal tunggu. Jadi ini iklan saya, susu kambingku milik. Nah, udah aktif kan langsung. Karena apa? Karena iklannya langsung ini apa namanya? Tidak melanggar gitu loh, simple. Iklan-iklan simple kayak gini yang disukai Facebook dan biasanya diprioritaskan untuk ditampilkan. Ini ilmu mahal loh teman-teman. Teman-teman harus paham ini loh ya. Harus belajar ini. Karena apa? Tiap hari bisa dilakukan. Tidak ada batas minimal. Tapi saran saya kita buat minimal sendiri gitu loh. Biar apa? Biar Facebook itu tidak menyangka kita tuh sebagai robot, sebagai komputer. Karena apa? Karena memang ya kita sedang ini ya, sedang berinteraksi dengan komputer gitu loh. Jadi komputer ya paham bagaimana gerak-gerik komputer. Rutinitas itu juga bisa jadi dideteksi sebagai komputer juga. Seperti misalkan setiap jam 8 saya posting 5 tiap hari kayak gitu, itu juga bisa deteksi komputer juga sebenarnya. Jadi karena kita tidak mau ada masalah gitu kan, makanya kita postingnya tadi. Saran saya 5-10 postingan per hari boleh. Dengan catatan gambar beda, judul beda, kemudian keterangan itu juga keterangan boleh sama sih, tapi kalau untuk judul dan apa namanya gambar memang harus beda. Karena tadi kalau sama berarti nanti bisa terdeteksi oleh sistem gitu ya. Ini postingan saya sudah aktif ya. Susu kambing komik strawberry 200 gram bisa COD aktif gitu kan. Kalau sudah, kita lihat bagaimana ini tampilan aslinya, lihat tawaran. Nah, ini postingan kita ini yang saya buat tadi. Susu kambing komik strawberry 200 gram bisa COD 30.000 stok ada. Kayak gini nih, kalau orang lihat status kita kalau orang lihat postingan promosi kita di Facebook Marketplace. Keren kan? Tampil di Yogyakarta. Jadi kalau orang Yogyakarta buka Facebook Marketplace, maka akan muncul postingan saya tentunya. Gitu ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Saya sarankan untuk diseriusi untuk belajar Facebook Marketplace ini. Kenapa? Karena itu tadi media promosi yang paling mudah, murah, bahkan gratis. Cuman kita tinggal belajar bagaimana yang boleh dan bagaimana yang tidak boleh gitu loh, agar postingan kita bisa lolos terus, bisa supaya kita bisa update ke marketplace secara maksimal gitu kan. Sedangkan kita kalau pakai media yang biasa WA, Facebook tentu ada limitasi gitu loh. Kalau kita pakai Facebook Marketplace ini, kita bisa jangkau ke daerah-daerahnya langsung. Kayak tadi saya posting lokasinya Yogyakarta, maka dia akan muncul di Yogyakarta. Kan bisa kalau misalkan postingannya ini saya cuman ganti fotonya saja, saya pakai detail untuk judul saya ganti juga, cuman keterangannya sama, lalu lokasi saya pindah. Misalkan saya mau pindah ke Semarang, saya pindah ke Ponorogo, saya mau pindah ke Klaten, Sukoharjo, Solo, kayak gitu bisa gitu loh. Jadi sehari mau posting berapa, mau sebanyak mungkin bisa, asalkan tadi yang posting kita itu aktif dulu. Kita posting satu aktif, baru kita beranjak ke postingan selanjutnya gitu ya. Jangan kita posting langsung banyak tanpa melihat udah aktif belum, itu jangan. Tapi posting satu aktif, kalau ini kan udah aktif ya,
Ini kan udah aktif. Ini udah aktif ya, ada tulisan aktif. Berarti saya bisa lanjut posting selanjutnya. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, silakan dimanfaatkan, gunakan momentum Ramadan ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Di Ramadan ini memang jadi kayak semacam ritual lah gitu ya. Apa sih kebiasaan orang Indonesia itu kalau Ramadan itu bukannya semakin irit tapi semakin boros. Bener ya? Bagaimana tingkat konsumsi itu semakin banyak sebenarnya. Kenapa? Itu tadi kayak semacam pelampiasan, aku udah puasa seharian, aku pengen makan enak gitu kan. Aku pengen ini, pengen itu gitu kan. Pas momentum puasa itu kayak bukannya semakin hemat malah semakin banyak pengeluaran. Itu real, fakta kayak gitu kan. Nah, kita bisa sebagai pembeli bisa gunakan ini, kita bisa ambil momentum ini untuk memaksimalkan promosi. Kita kan udah tahu bagaimana cara atau pola konsumsi orang Indonesia gitu kan ketika Ramadan, bukan semakin sedikit tambah semakin banyak gitu loh. Jadi ya udah, kita maksimalkan aja promosinya agar kita nanti juga kebagian closingnya gitu lah ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan ilmunya bertambah dan juga bisa membantu Bapak Ibu untuk promosi yang lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, di tutorial selanjutnya, di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.